Halo guys, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Selamat pagi, dan aku bikin readingan ini pada dasarnya emang pingin kepo dan tiba-tiba pingin aja gitu. Kisah cinta kamu selanjutnya seperti apa gitu. So this is only fun reading ya guys, tidak bisa 100% resonate maupun cocok sama kalian, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Kalau namanya fun reading itu biasanya buat seru-seruan, buat have fun, dan tidak untuk terlalu dibawa baper gitu. Kalau kalian ingin personal reading, bisa cek deskripsi untuk harga dan biaya. Ini file nomor 1, Financial and Career. Azan. Deception. Stay optimistic about your love life. Kayaknya gue banget ini. So, aku akan lanjut setelah azan. Oke, kita lanjut untuk pemilihan kartu. Di depan kalian sudah ada 3 pile yang akan mengarahkan pada kisah cinta kalian selanjutnya. Oke? Dan 3 pile ini bersifat vice versa. Jadi bisa energi kamu atau energi orang yang kalian pikirkan, atau mungkin energi orang sekitar kalian. So, ini pile 1, ini pile nomor 2, dan ini pile nomor 3. Kita akan gunakanlah insting dan intuisi kalian untuk memilih milih pile di depan kalian ini. Oke, kalau sudah, aku akan mulai dari pile nomor 1, Financial and Career. Kisah cinta kamu selanjutnya didominasi oleh finansial dan karir. Financial issues are a factor in your life right now. Mungkin aku merasakan ini hubungannya dengan pasangan yang yang lebih bisa dibilang kalian berdua harus fair-fairan gitu loh. Jadi pasangan yang lebih mengutamakan karir kalian, finansial kalian, karena mungkin kita kan setiap hubungan itu harus yang namanya sama-sama terbuka soal finansial, terus soal karir. Jadi pas menjalani hubungan ini, kamu dan dia nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang merasa terugikan, nggak ada yang merasa ada yang paling diuntungkan gitu loh. So, jadi kita akan lihat dari kartunya kisah cinta kamu selanjutnya akan seperti apa. Kita akan lihat. Semoga ini pas sama kalian dan resonate. Kalau nggak resonate ya berarti energinya bukan buat kamu, itu aja. Licin amat. Age of Pentacle, Nine of Pentacle, kalian bisa berdealing dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Swords, Two of Cups. Oke, jadi gini, banyak dari kalian yang sebenarnya kalian udah tahu kali ini kalian pinginnya fokus karir dulu gitu. Saat ini kalian pinginnya nikmatin karir dulu. Kalian tuh kayak lagi berusaha untuk menyimbangkan karir yang kalian punya, tapi kalian tuh kayak nggak bisa kadang gue harus mikirin cinta. Nah, di saat kalian lagi bangkit
ya, bangkit dari kesepian, kesendirian juga di saat kamu lagi bener-bener kayak fokus karir dan pekerjaan kamu malah dihadirkan dengan orang. Nih di sini ada Two of Cups. Orang yang bisa membagi kesedihan, bisa membagi kesepian kamu. Jadi di sini aku melihatnya kamu akan bertemu orang nih. Orang lagi yang bikin kamu akan merasa happy, merasa tenang, ya, merasa bahagia, merasa disayang gitu. Dan aku bilang ini mengarah ke finansial and karir kamu juga. Jadi di sini kamu sama dia harus terbuka. Aku saat ini mungkin lagi fokus karir. Kalau emang hubungan ini tidak mengganggu karir aku atau karir kamu, lebih baik kita nggak apa-apa dilanjutin. Tapi kalau pada akhirnya itu mengganggu karir kita berdua, kalian harus lebih berpikir untuk memikirkan ulang. Soalnya kamu ini lagi di fase nggak mungkin kan yang namanya kalian kayak mengesampingkan karir kamu demi hubungan yang akhirnya pada akhirnya butuh uang juga gitu loh. So kita akan ambil dari kartu yang lainnya. Jadi di sini kamu harus fair to fair sama dia. Gue lagi pingin karir, gue lagi pingin kestabilan gitu. Jadi bagaimana dia bisa menerima itu? Ada Nine of Pentacle lagi 2 kali dong. Ada Seven of Swords. Jadi di sini kamunya juga kayak pingin aku pingin fokus karir juga. Jadi sambil aku berhubungan dengan kamu, aku juga pingin fokus karir, pingin menikmati hobi. Mungkin kamu ada yang memiliki hobi yang lumayan menguras energi. Nah, di sini kamu belajar untuk lebih mengenal diri kamu, lebih mengenal apa potensi yang ada di diri kamu juga. Jadi semakin kesini kamu jadi semakin kayak hubungan itu dikesampingkan gitu loh. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa mengerti akan kestabilan kamu, akan finansial kamu, di sini kamu kayak lebih memilih ya udahlah, mungkin saatnya untuk fokus karir gitu. Jadi kamu kayak akan pergi menjauh dari orang itu. Yang aku lihat sih kayak gitu. BTW happy subuh ya guys. Ini aku bikinnya subuh-subuh. Habis sholat aku bikin Dead tuh. Soalnya aku merasakan ada sebuah transformasi di dalam diri kamu yang bikin kamu lebih baik. Aku fokus dengan tujuan hidup aku kayak pingin transformasi diri dulu. Aku nggak mau kayak namanya kecewa karena mungkin dulu gue pernah khilaf emang, terus pernah suka sama orang yang pada akhirnya hubungannya tidak baik, terus mungkin hubungannya tidak bisa menjadi hubungan yang harmonis. Jadi di sini kalau emang pada akhirnya hubungan aku dan dia tidak baik-baik saja, atau mungkin dia tidak bisa mengerti aku lagi fokus karir, lebih baik ya udah diudahin. Karena kamu memikirkan untuk bagaimana kedepannya kalau misalkan kamu menikah sama dia. Kadang kan kamu juga butuh yang namanya asuransi, butuh yang namanya investasi rumah. Nah, kamu udah matengin memikirkan hal itu gitu, memikirkan bagaimana kamu akan mengarah ke sebuah hubungan yang stabil. Jadi di sini pile 1 ini lebih dominan untuk mungkin kalau misalkan emang saatnya karir, ya karir dulu deh gitu, daripada punya hubungan tapi ternyata dipaksakan gitu. Mungkin karena sosial pingin segera dihalalkan atau apa, what else gitu. Cuman ya jangan sampai kamu merugikan diri kamu sendiri gitu. Gitu aja sih.
Age of Pentacle ada 2. Gila sih ini lebih mengarah untuk ya kejelasan hidup aja, untuk lebih fokus karir, kamu lebih pingin kestabilan tuh. Nah, ketika kamu udah ada kestabilan, kamu baru bisa merasakan yang namanya dapat penjelasan dan kamu baru mungkin ya, kalau misalkan kamu udah stabil, kamu baru memikirkan untuk hubungan di sini kayak gitu. Jadi untuk file 1 ini kayaknya lebih kayak pingin ya udahlah, kalau misalkan emang karir dulu ya udah karir dulu, jadi hubungan kamu bakal minggir gitu. Dan di sini kayaknya sih kalau aku lihat karena ada 2 of Cups ya, dia mungkin mengerti kalau kamu ini butuhnya kestabilan dalam hubungan, dalam karir. Jadi mungkin tidak terlalu fokus untuk hubungan dulu gitu. Mungkin lagi sama-sama pinginnya enjoy karir, terus ya sesekali boleh pergi kencan, sekali boleh lah ngedate gitu loh, tapi nggak hampir like everyday, karena mungkin dia juga menghormati keputusan kamu gitu. Bagus tau ini, saling menghormati itu adalah keputusan yang bijak. Okay. Strength, karena aku ngerasa kamu adalah orang yang kuat dalam segi apapun. Jadi ya bagi kamu kalau emang bukan waktunya untuk hubungan dulu sekarang, ya lebih baik jangan dipaksain gitu. Lebih baik kamu nikmatin perjalanan kamu mikirnya kayak gitu, kamu pinginnya stabilin karir dan finansial kamu dulu sebelum nanti punya hubungan. Takutnya kalau misalkan punya hubungan dulu sekarang, nanti semuanya kewalahan, terus semuanya itu nggak bisa ditata dengan baik gitu loh. So mungkin buat PL1 kalian kayak lebih memikirkan karir. Kalau emang dianya mengerti kamu lagi emang pingin fokus karir, pasti dia akan mengerti gitu. Oke? Dan sepertinya hubungan ini akan direstui sama keluarga kalian gitu. Tapi balik lagi, kamu sama dia udah serius atau enggak gitu. Oke, kita lanjut buat file nomor 2. Oke, ini yang buat file nomor 2, deception. Oke, ada yang berpura-pura di sini. Aku nggak tahu maksudnya gimana, tapi kayaknya dari hubungan ini antara kamu yang masih berpura-pura kayak setengah hati, atau dia yang nggak benar-benar kayak sayang sama kamu. Jadi di sini aku melihatnya ada energi kepura-puraan antara kamu dan dia gitu. Mungkin ya guys, kamu kayak masih pingin balikan sama mantan, tapi kamu kayak udah memberikan cinta baru kepada orang lain gitu. Sedangkan dia mungkin dia masih kayak pingin cari yang lain, tapi seakan ya udahlah adanya kamu, jadi lebih baik sama kamu gitu. No nggak gitu ya guys. Kita lihat ada the beer, the letter, three. Yes, benar. The journal. Oke, di sini aku ngerasa ini masih berhubungan dengan masa lalu ya. Aku melihat jadi kamu itu sebenarnya masih kayak berharap dengan mantan kamu, masih sayang banget sama mantan kamu. Kamu kayak masih pengen ya kalau misalkan kembali juga sama dia, tapi ada orang lagi yang deket nih sama kamu, bener. Nah, di sini kamu harus belajar untuk meyakinkan ya diri kamu
kamu harus protect diri kamu. Kamu yakin gak? Kamu harus berpikir ulang, yakinkan diri kamu. Cobalah untuk belajar dari pengalaman. Mungkin pengalaman kamu kurang bagus soal cinta, mungkin kamu masih benar-benar kayak kepikiran soal mantan kamu. Takutnya kamu cuman bikin orang lain itu kecewa, orang lain itu baper, orang lain itu sakit hati. Jadi di sini aku ngerasa untuk file nomor 2 kamu harus belajar untuk mengikhlaskan gitu ya, belajar untuk menenangkan hati ya, meditasi. Mungkin kamu harus belajar untuk menerima keadaan ya, daripada kamu pakai topeng. Di sini aku takutnya kalau misalkan kamu pura-pura mencintai orang itu yang datang ke dalam hidup kamu, atau mungkin kamu nggak bener-bener kayak mencintai dia, ntar dia malah pergi lagi gitu. Atau orang itu malah yang awalnya dia sudah banyak menaruh hati sama kamu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak menyukai kamu gitu loh. Hal kayak gini tuh perlu dipikirkan gitu loh. Dan aku merasakan untuk file nomor 2 ini lebih mengarah untuk kebahagiaan kalian loh gitu loh. Jadi di sini kalian emang udahlah saatnya untuk mengikhlaskan yang sudah-sudah, mengikhlaskan masa lalu kalian, dimana kalian lebih baik untuk fokus dengan apa yang akan terjadi di dalam hidup tuh. Ada kekhawatiran juga dalam hidup kamu yang mungkin kamu juga nggak yakin sih kalau misalkan kamu benar-benar mencintai orang yang datang ini gitu. Makanya daripada kamu harus berpura-pura, kamu coba renungkan kembali. Soalnya ini sudah menyangkut orang lain, sudah menyangkut seseorang yang hadir dalam hidup. Jadi kamu nggak bisa yang namanya tetap stay sama dia kalau misalkan badan kamu sama orang ini tapi hati kamu pada orang lain gitu loh. Seakan itu kayak mempermainkan dia juga. Jadi di sini cobalah untuk merenungkan kembali, pikirkan apakah sesungguhnya kamu benar-benar suka dan sayang sama orang ini. Jangan sampai nanti kamu menyesal pada akhirnya hubungan itu berantakan dan kamu tidak bisa memiliki hubungan yang serius gitu loh. Kamu bakal dicap seseorang yang tidak memiliki empati gitu, tidak berperasaan juga gitu kan. Harus hati-hati, harus benar-benar dipikirkan baik-baik. Makanya kalau setiap memiliki hubungan itu kamu harus healing dulu baru bisa namanya mempunyai hubungan yang baru gitu. Daripada kamu menyakiti orang di sini, gentleman. Soalnya dia adalah partnership yang baik buat kamu, orang yang caring tuh, orang yang lumayan perhatian, memberikan cinta dengan tulus. Jadi takutnya ketika kamu benar-benar kayak jatuh cinta sama dia udah kecewa gitu loh. Jadi di sini saat ini kamu coba renungkan kembali, jangan sampai kamu berpura-pura gitu loh. Sayang aja. Tuh. Kamu kayak masih belum bisa memutuskan yang terbaik sih, karena kamu juga kayak masih ragu-ragu, masih takut kayaknya. Takut kalau misalkan suatu saat kamu mengambil situasi yang salah, langkah yang salah, terus dia tidak bisa terima. Kalau misalkan kamu akhirnya bilang, kayaknya hubungan ini gak bisa aku terusin. Kalau misalkan aku terusin, aku sama aja berbohong pada diri sendiri gitu kan. Di saat kamu udah pacaran sama dia, di saat kamu udah bener-bener serius sama dia, itu semakin menyakitkan hati dia. Makanya lebih baik sebelum ini lanjut, sebelum hubungan kamu dan dia berkelanjutan, lebih baik kamu berpikir ulang soal hubungan kamu dan orang ini gitu. Berpikir ulang soal hubungan kamu dan orang ini. Kasihan tahu kalau misalkan nanti dianya kecewa dan hubungan itu malah berakhir berantakan.
talk. Ya. Jadi di sini lebih baik kamu sampaikan yang terbaik buat dia. Ucapkanlah kalau misalkan kamu belum siap, ya jangan melanjutkan hubungan ini gitu. Tapi kalau misalkan kamu siap, ya udah lanjutkan. Jangan sampai nanti, aku bilang ya, jangan sampai nanti kamu nyesel ketika dia udah bersama orang lain, kamu baru jatuh cinta sama orang ini. Soalnya dia mungkin caring, perhatian, lembut ke kamu, terus benar-benar memberikan kasih sayang, kehangatan. Ya, walaupun dia kekanak-kanakan atau mungkin sifatnya agak childish, cuman sometimes gitu ya, dia itu memberikan yang terbaik gitu. Jadi sayang aja kalau misalkan kamu sendiri belum bisa menerima dia banget gitu. Buat para berdua, lebih baik kalian pikirkan kembali ketika kalian berusaha untuk mendekati seseorang atau kamu didekatin seseorang. Jadi biar kamu kedepannya hubungannya bisa langgeng, bisa menjadi hubungan yang lebih serius, dan bisa menjadi hubungan yang sejati gitu. Jadi cobalah untuk pikirkan yang terbaik, jangan berpura-pura. Meditasi lebih penting. Cobalah untuk tenangin pikiran dulu, dengan begitu kamu akan lebih tahu jawabannya gitu. Oke? So, itu aja buat file nomor 2. Kalian harus mulai mencerna hati kalian. Cobalah berpikir yang realistis. Cobalah untuk menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kamu merusak semua perjalanan yang harus kamu lakukan gitu. Oke? Thank you file 2. Sekarang kita akan lanjut ke file nomor 3. Oke guys, ini yang pilih file nomor 3. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Kamu banyakin yang namanya positive thinking, karena ketika kamu positive thinking, hidup kamu akan lebih tenang, lebih damai ya, lebih bermakna. Karena mungkin kamu saat positive thinking, apapun yang terjadi itu bisa menjadi hasil yang maksimal gitu. Misalkan kamu tetap harus bisa positive thinking di saat kamu ngerasa hampa, ngerasa kesepian. Kamu pasti suatu saat, kamu selalu harus berpikir suatu saat kamu akan bertemu dengan seseorang gitu loh. Jadi di sini kamu harus banyak belajar untuk percaya gitu ya, percaya pada semesta, percaya pada Tuhan ya. Karena ketika kamu percaya pada Tuhan, percaya sama semesta, insya Allah akan ada perjalanan baru di dalam hidup kamu, hubungan yang stabil. Mungkin kamu akan segera dipertemukan seseorang. Jadi yang single, kamu akan menemukan cinta. Jadi kamu harus benar-benar bisa yang namanya optimis buat cinta sejati kamu. Oke? Wow, Four of Wands, kamu butuh keharmonisan dalam cinta. Aku ngerasa kamu adalah orang yang kuat. Jadi kamu ini benar-benar udah membutuhkan cinta sejati. Kamu kayak kamu tuh berharap cinta tuh indah yang datang ke kamu. Kamu berharap kamu bahagia gitu ya. Energinya ada strength, kamu kuat. Kamu bisa menemukan cinta. Jalanin aja perjalanan hidup kamu. Biar pada akhirnya kamu akan menemukan apa yang namanya cinta sejati. Kamu akan tahu ya. Intinya kamu harus berjalan aja di sini. Don't stop your love life gitu. Jangan sampai kamu tidak percaya pada cinta sejati, cinta yang akan datang. Jangan sampai kamu tidak percaya pada cinta. Wow, King of Wands. Ya, rasanya emang berat ya. Mungkin kamu pernah terkecewakan cinta, atau mungkin
kamu selama ini cuman ya udahlah aku pingin duduk diam dulu ya, biarkan nanti semesta akan mengarahkan aku gitu, kamu memikirkan seperti itu. Tapi nggak gitu sayangku, di sini kamu harus belajar untuk memahami, harus berani keluar mencari cinta lagi gitu loh. Walaupun kamu nggak benar-benar kayak mencari cinta, tapi setidaknya kamu open diri kamu. Jangan sampai kamu menutup diri. Ketika kamu menutup diri, kamu akan menutup segala sesuatu yang kemungkinan terjadi. Kayak misalkan kamu yang harusnya kamu bisa menemukan cinta, karena kamu takut terkecewakan, takut merasa kosong, merasa hampa, merasa ditusuk-tusuk gitu ya, merasa sakit hati lagi, kamu kayak menutup diri. No, jangan kayak gitu. Itu sama aja kamu melawan takdir Tuhan gitu loh. Siapa tahu kamu pada akhirnya akan bertemu dengan jodoh kamu gitu kan, dan kamu bisa memiliki hubungan stabil. Jadi di sini kamu tuh harus bisa yang namanya yakin pada kebijakan dan apa yang Tuhan dan Allah berikan ke kamu. Jadi kamu biar bisa yang namanya yakin dan stabil gitu loh. Aku ngerasa kalau misalkan kamu yakin dan kamu tetap fokuskan diri kamu dengan tujuan hal positif, tujuan ingin mencari cinta untuk pernikahan dan kestabilan diri, ya pasti insya Allah akan ada hal baik di dalam hidup. Cuman di sini kamu harus yakin dulu daripada kamu nanti kedepannya kamu menyesal gitu loh. Biarkan masa lalu itu menjadi sebuah pembelajaran hidup aja, jangan sampai jadi beban pikiran loh gitu. Oke, kita akan buka kartu dari sini. King of Cups. Wow. Dia kamu akan dihadirkan sosok orang yang ngerti kalau kamu itu lagi trauma cinta, ngerti kalau kamu itu lagi sakit hati. Jadi dia bisa ngestabilin diri dia buat hubungan ini gitu. Jadi dia kayak ya udahlah, mungkin kamu lagi benar-benar butuh sendiri gitu. Kayak dia udah, kalau ini energinya dia itu pasrah. Ya udah, kalau emang kamu adalah jodoh juga pasti kamu balik ke dia gitu. Soalnya dia kayak masih ragu kalau misalkan hubungan kamu sama dia itu cuman karmic situation atau mungkin nggak bener-bener bisa disatukan gitu loh. Sorry ya guys, aku lagi kayak kepo nih soalnya. Age of Pentacles. Nah, kalau dianya mikir mungkin lebih baik aku fokus karir dulu. Jadi kalau misalkan kamu udah siap, kamu bisa datang ke dia. Soalnya aku ngerasa kalian kayaknya akan berjodoh dengan seseorang yang lebih pengertian daripada kamu, orang yang udah tahu kamu banget, orang terdekat di dalam hidup kamu. Jadi kamu kayak akan berdealing dengan teman kamu sendiri ini. Kamu akan punya hubungan dengan teman kamu atau rekan kerja kamu. Jadi intinya yang udah tahu kamu banget gitu. So di sini perasaan dia sangat kuat ke kamu. Dia tuh punya kayak beskap yang besar ya, perasaan yang hebat, perasaan yang besar buat mencintai kamu. Jadi di sini bagaimana kamu bisa keluar dari situasi sakit hati, luka batin, biar kamu bisa menerima dia gitu. Seiring berjalannya waktu kamu akan segera pulih kok. Cuman kamu harus tahu kalau ada orang yang nungguin kamu ya gitu. Tetap optimis makanya, karena ketika kamu optimis, insya Allah kamu kan akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu.
Nah ini orangnya, tidak ada sesuatu yang pertemuan yang terjadi itu pasti karena takdir gitu loh. Tuh ada Page of Cups, kamu harus membuka diri. Soalnya aku yakin orang ini bisa menyembuhkan luka kamu, cuman kamunya kayak masih denial gitu, kayak naif, nggak mau. Yakin gak ya? Yakin gak ya? Kebanyakan ngomong yakin enggak gitu loh. Padahal kita kan belum tentu tahu dia bisa memberikan banyak hal. Siapa tahu dengan hadirnya dia di dalam hidup kamu jadi lebih semangat dalam menjalani hidup, kamu jadi lebih bisa fokus karir gitu, jadi kayak punya semangat hidup lagi. Jadi kamu gak boleh ya namanya menutup kemungkinan apapun yang terjadi. Jangan sampai melawan takdir Allah gitu, jangan sampai melawan apa yang Allah udah berikan ke kamu gitu. Jadi di sini PL2 harus stay optimis aja. Kalau emang kamu bisa membuka hati pelan-pelan, alangkah baiknya kamu yakin ke dia. Kamu coba untuk bilang, apakah kita nggak dicoba dulu, atau mungkin kamu akan mencoba bilang hubungan ini mungkin patut untuk kamu coba gitu. Jadi di sini kamu akan mungkin bilang gini, ya udah nggak apa-apa, kita coba dulu. Soalnya di sini ada Page of Cups gini ya, membuka lembaran baru dengan ketenangan. Jadi kamu harus belajar untuk lebih tenang dalam memiliki emosi yang stabil gitu. Kamu harus tenang ketika kamu memilih jalan, ketika kamu berpikir. Jangan sampai pakai logika tapi hati nggak kamu pakai gitu. Itu kan gak seimbang, unbalancing. Jadi lebih baik kamu coba renungkan. Jangan sampai kamu membawa luka batin di masa lalu pada orang ini gitu. Takutnya cuman menjadi karmic situation. Dan dia berharap kamu bisa mengerti kalau misalkan hubungan ini bisa berjalan secara menyenangkan loh. Mungkin dengan kamu dihadirkan orang ini, kamu bisa lebih bertumbuh, lebih baik ke depannya, terus bisa mandiri dan lebih sehat dalam segi apapun. Soalnya energi dia juga energi pasrah ini. Aku ngerasanya dia juga kayak, ya udah kalau misalkan emang kamu belum siap, ya udah dia bakal lebih fokus karir saat ini. Oke guys, terima kasih atas readingan hari ini. Semoga kamu diberikan kesehatan dan kebaikan. Take care of yourself dan selamat pagi. Aku mau tidur, mimpi indah ya guys. Haha. Dah.